Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan berumah tangga, terdapat banyak tantangan dan ujian yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri. Salah satu ujian terbesar adalah bagaimana seorang suami dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tuntunan Islam. Terkadang, tanpa disadari, seorang suami melakukan perbuatan yang dianggap sepele namun sebenarnya berpotensi mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran Islam, ada beberapa hal yang sangat ditekankan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjaga hubungan baik antara suami dan istri. Namun, tidak sedikit dari kita yang mungkin masih kurang memahami atau lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang 10 perilaku suami kepada istri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku-perilaku ini seringkali tidak disadari oleh suami namun berdampak besar terhadap kehidupan rumah tangga dan masa depan di akhirat kelak. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak adalah kewajiban utama bagi seorang suami. Dalam Islam, suami bertanggung jawab atas kesejahteraan spiritual keluarganya. Perintah ini didasarkan pada Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Suami yang tidak mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya berarti gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk membimbing mereka dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tugas ini meliputi pendidikan dasar tentang rukun iman, rukun Islam, etika dan moral Islam, serta pengetahuan lain yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Tidak melaksanakan kewajiban ini dapat menyebabkan anggota keluarga jauh dari ajaran agama dan lebih rentan terhadap dosa. Yang kedua, tidak memberi nafkah kepada istri. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, yang mencakup nafkah lahir, batin, dan pribadi. Memberi nafkah lahir berarti menyediakan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah batin mencakup kebutuhan emosional dan psikologis seperti kasih sayang dan perhatian. Nafkah pribadi mencakup penghargaan terhadap istri sebagai individu dan mendukung kebutuhannya untuk berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Tobroni. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka ia dianggap berdosa karena telah mengabaikan tanggung jawabnya. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memastikan keluarganya hidup dalam kondisi yang layak dan sejahtera. Mengabaikan kewajiban ini berarti mengingkari perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah tidak merasa cemburu. Cemburu dalam batas yang wajar adalah tanda cinta dan kepedulian seorang suami terhadap keluarganya. Namun, jika seorang suami tidak merasa cemburu ketika melihat tanda-tanda ketidakwajaran dalam perilaku anggota keluarganya, ini menunjukkan kelalaian dalam menjaga kehormatan dan moral keluarganya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, ada 3 golongan manusia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan surga bagi mereka. Pecandu khamr, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan dayus yang membiarkan kefasikan dalam keluarganya. Suami yang dayus adalah suami yang tidak peduli terhadap perilaku buruk atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Seorang suami harus menjaga keluarganya dari perbuatan maksiat dan mengarahkan mereka untuk selalu berada di jalan yang benar.
Membiarkan kefasikan tanpa rasa cemburu berarti membiarkan keluarga jatuh dalam dosa dan menjauh dari rahmat Allah. Yang keempat adalah menyebarluaskan aib istri. Menyebarkan rahasia atau aib istri adalah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak, adalah seseorang yang menggauli istrinya kemudian ia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Imam Muslim. Perilaku ini tidak hanya merusak kehormatan istri, tetapi juga melanggar kepercayaan yang seharusnya ada dalam pernikahan. Suami dan istri harus saling menjaga rahasia dan aib masing-masing, serta berusaha untuk menutupi kekurangan pasangannya. Menyebarluaskan aib istri dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan dan menimbulkan fitnah serta gosip di tengah masyarakat. Yang kelima, berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Berhubungan intim dengan istri saat ia sedang haid atau melalui dubur adalah perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu di mana dan kapan saja kalian inginkan. Tapi jauhilah dubur dan ketika haid." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Perilaku ini dilarang karena berisiko tinggi terhadap kesehatan dan melanggar kesucian serta kebersihan yang diperintahkan dalam Islam. Haid adalah periode di mana wanita mengalami perubahan fisiologis dan memerlukan waktu untuk beristirahat. Berjima saat istri haid dapat menyebabkan infeksi dan komplikasi kesehatan lainnya. Begitu pula dengan berhubungan melalui dubur, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan dapat menyebabkan cedera serta infeksi. Yang keenam adalah tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Seorang suami yang enggan membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga menunjukkan sikap egois dan kurangnya empati. Dalam hadis, Rasulullah dicontohkan sebagai suami yang membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan istrinya, dan jika waktu salat tiba, beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai teladan terbaik bagi umat Islam, tidak merasa rendah diri atau malu untuk membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Dengan membantu istri, suami menunjukkan rasa kasih sayang dan menghargai kerja keras istrinya, serta mempererat hubungan dalam rumah tangga. Mengabaikan pekerjaan rumah tangga dan membiarkan istri bekerja sendiri, dapat menyebabkan kelelahan dan stres yang berdampak negatif pada keharmonisan keluarga. Yang ketujuh, memiliki perasaan benci kepada istri. Memelihara perasaan benci terhadap istri adalah perilaku yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya, pasti ada akhlak lain yang ia sukai." Hadis riwayat Imam Muslim. Islam mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling mencintai dan menghormati. Setiap manusia memiliki kekurangan, tetapi fokuslah pada kebaikan dan kelebihan yang dimiliki pasangan. Membenci istri karena satu kekurangan tanpa melihat kebaikannya yang lain, hanya akan merusak keharmonisan rumah tangga. Seorang suami yang beriman harus berusaha untuk selalu bersabar dan memahami istri, serta berkomunikasi secara baik untuk menyelesaikan masalah. Yang kedelapan adalah menyakiti istri secara fisik. Menyakiti istri secara fisik adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah bersabda, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, dan tidak menjelek-jelekannya." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Islam menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kekerasan fisik terhadap istri tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kelembutan dan penghormatan terhadap wanita. Suami yang menyakiti istri secara fisik akan menanggung dosa besar dan dapat merusak hubungan serta kesehatan mental dan fisik istri. Yang kesembilan adalah membiarkan istri bekerja untuk suaminya. Dalam Islam, suami adalah kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Membiarkan istri bekerja untuk menanggung beban keluarga menunjukkan kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita." Hadis riwayat Imam Ahmad.
Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai. Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga umumnya diemban oleh pria, sementara wanita memiliki peran penting dalam mendukung keluarga melalui berbagai cara yang tidak harus berupa pekerjaan yang menafkahi keluarga. Suami yang membiarkan istri bekerja keras untuk menanggung beban keluarga berarti mengabaikan peran dan tanggung jawabnya, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Yang ke-10 adalah meremehkan kedudukan istri. Meremehkan kedudukan istri adalah dosa besar yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Banyak suami merasa superior karena mereka memberikan nafkah lahiriah, dan akibatnya mereka meremehkan istri. Padahal, istri memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, termasuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Dalam Islam, istri harus dihormati dan diperlakukan dengan baik. Rasulullah bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Meremehkan kedudukan istri berarti tidak menghargai peran dan kontribusinya dalam keluarga. Suami yang baik harus selalu menghormati dan menghargai istrinya, serta memberikan dukungan dan kasih sayang yang layak. Dengan demikian, hubungan dalam rumah tangga akan menjadi lebih harmonis dan penuh berkah. Semoga kita semua sebagai suami atau calon suami dapat menjauhkan diri dari sifat-sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi suami yang baik untuk istri kita agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.